Ada dari Ibu Jacqueline. Selamat malam pendeta, saya mau bertanya, adakah setan Dari mana Ibu Jacqueline? dari Sabah, Malaysia. Ya, Malaysia. sorry. Malaysia. Oke. Adakah setan menyamar jadi ular yang cantik itu di Taman Eden atau merasuk ke dalam ular itu untuk menipu Hawa? Jika setan menyamar atau merasuk ular itu, mengapa ular pula yang dikutuk Tuhan sehingga ular itu kehilangan keistimewaannya dan menjadi binatang melata yang terpaksa bergerak di atas tanah? Sedangkan ular itu tidak bersalah, seolah-olah pada saat itu setan tidak mendapat hukuman, tetapi ular pula yang dihukum. Bayangkan kalau kita adalah ular itu. Ada orang yang menyamar jadi kita buat jahat, tetapi kemudian yang menyamar sebagai kita itu tertangkap. Tapi orang yang berbuat itu tidak dihukum, tetapi kita yang dihukum sebab muka yang menyamar itu adalah muka kita. Jadi yang menyamar itu terlepas dari hukuman. Kita yang dipenjara atau dihukum. Kalau begitu, orang yang sebenarnya berbuat salah terlepas karena kita yang telah dihukum. Mohon penjelasannya pendeta, terima kasih. Terima kasih. Kenapa kita sebut itu setan atau iblis? Karena itulah yang telah menjadi hukumannya. Karena tadinya dia adalah malaikat yang kudus. Wahyu pasal 14 ayat 12 sampai 14 menggambarkan dia adalah Lucifer itu dalam beberapa versi Alkitab. Ya. Dia adalah Lucifer, pembawa terang itu. Luar biasa, namanya sungguh indah. Tapi karena ia memberontak melawan Allah, akhirnya dia merasuk atau mempengaruhi kurang lebih sepertiga malaikat di sorga menurut catatan Wahyu pasal 12 ayat yang ke-4, 3 dan 4. Maka ia pun dilemparkan ke bumi. Maka dia menjadi pendakwa, penuduh, penyesat. Itulah setan atau iblis. Dan pada waktu itu, karena dia adalah setan atau iblis dan dia yang menentang Allah, maka kepada iblis, sudah tadi kita baca dan kita bahas sedikit, dalam Kejadian 3 ayat yang ke-15, sudah dinubuatkan bahwa dia pasti kalah. Siapa yang kalahkan dia? Sebagaimana dia kalah dalam peperangan di sorga melawan Mikael. Dia dicampakkan ke atas dunia ini. Tapi Yesus ikut sampai ke atas dunia ini dan akan mengalahkan dia di atas kayu salib. Dan Yesus akan bangkit dari antara orang mati, mengalahkan maut yang adalah merupakan rencana daripada setan untuk membuat semua manusia itu hanya mendapatkan maut. Tapi maut dikalahkan, setan dikalahkan. Jadi hukuman untuk setan itu disebutkan di dalam ayat yang ke-15. Bahwa dia akan dikalahkan selama-lamanya oleh Yesus Kristus. Nah sekarang, bagaimana dengan ular? Ya tidak ada juga kisah tentang singa. Karena ingat, atau beruang, atau kemudian binatang-binatang buas yang lainnya. Sekarang ini. Karena kalau kita baca di dalam Kejadian pasal 1, apa makanan dari singa pada waktu diciptakan? Coba dibaca Kejadian 1 ayat yang ke-30. Kejadian 1 ayat yang Ayat 30. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa aku berikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya, dan jadilah demikian. Terima kasih. Artinya singa masih makan tumbuh-tumbuhan hijau. Beruang makan tumbuh-tumbuhan hijau. Macan tutul makan tumbuh-tumbuhan hijau. Harimau makan tumbuh-tumbuhan hijau. Semua makan tumbuh-tumbuhan hijau. Ular makan tumbuh-tumbuhan hijau. Semua itu makan tumbuh-tumbuhan hijau. Menurut ayat kitab. Tapi sekarang mengapa singa itu jadi makan rusa? Atau makan kerbau? Saya pernah melihat sendiri bagaimana di taman safari yang ada di Kenya itu. Saya lihat bagaimana itu singa beberapa ekor mengejar satu ekor banteng, lalu mereka terekam sampai jatuh, mereka makan, sungguh luar biasa, sangat puas. Kok bisa terjadi seperti itu? Begitu dosa masuk ke atas dunia ini, maka semuanya menjadi dosa. Hidup di dalam lingkungan dosa.
pengaruh dan akibat dosa itu sangat besar, bukan hanya pada Hawa dan Adam atau pada manusia saja. Contohnya, coba kita baca dalam Kejadian 3 ayat yang ke-17. Kejadian 3 ayat yang ke-17. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Terima kasih. Bumi pun terkutuk, tanah pun terkutuk. Yang mau digambarkan oleh Alkitab adalah dosa itu akibatnya sungguh luar biasa. Jadi kalau ada orang berkata, kalau kita mau terlepas dari dosa dan mendapatkan keselamatan, cukuplah dengan berbuat baik. Tidak bisa. Dosa itu pengaruhnya sungguh luar biasa. Hanya ada satu yang bisa menyelamatkan kita dari dosa, menurut catatan Alkitab. Nah, dengan demikian dunia ini sudah berdosa. Kejadian pasal yang ke-6 menggambarkan pikiran manusia ini jahat semata-mata. Dosa makin bertambah-tambah. Itu yang terjadi. Pengaruhnya sampai kepada pohon-pohon pun sudah rontok daunnya, kering pada musim kering. Tidak seperti sebelum dosa masuk ke atas dunia. Nah, manusia adalah puncak penciptaan yang dilakukan oleh Allah dalam pekan penciptaan itu. Dan Allah berkata kepada manusia, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, atas segala binatang yang merayap di bumi. Kini manusia berdosa. Maka semua ciptaan ada dalam lingkungan dan pengaruh dosa, dan manusia yang tadinya dikatakan berkuasalah atas semua binatang, sudah tidak punya kuasa seperti dulu lagi. Kenapa? Karena binatang-binatang itu banyak yang telah menjadi liar dan buas, tidak bisa dijinakkan oleh manusia. Ada gambaran damai sebenarnya yang dituliskan di dalam Yesaya pasal yang ke-11. Dan inilah yang akan terjadi nanti dalam dunia yang baru yang diciptakan oleh Allah, di mana serigala akan tinggal bersama domba, macan tutul akan berbaring di samping kambing, anak lembu, anak singa akan makan rumput bersama-sama. Itu akan terjadi. Tapi sekarang ini semua hidup di dalam pengaruh dosa. Allah tidak menghukum setiap binatang sesuai dengan pelanggaran mereka, karena mereka tidak ada dalam aturan kuasa memilih. Singa saya hukum, kemudian beruang saya hukum. Allah tidak katakan demikian. Karena beruang bikin begini, hukumannya demikian. Karena singa bikin ini, maka hukumannya demikian. Tidak, karena puncak ciptaan Allah itu adalah manusia. Begitu manusia berdosa, semua yang lain ada di dalam pengaruh dosa yang sungguh luar biasa. Yesus Kristus mati di atas kayu salib untuk menebus manusia dari dosa. Bukan untuk menebus singa atau ular dan lain sebagainya. Tidak. Karena kita adalah ciptaan Allah yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, di mana Allah mempunyai rencana yang indah bagi manusia. Jadi yang terjadi di Taman Eden, pertanyaan dari Ibu Jacqueline dari Sabah, setan tidak terlepas dari hukuman. Kejadian 3 ayat 15, kebinasaan setan, kekalahan setan yang telak dan selama-lamanya itu sudah dinubuatkan. Dan Yesuslah pahlawannya yang mengalahkan setan. Terima kasih.